Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur tentunya kita di hari ini untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memuji nama Tuhan, kita angkat pujian, carilah orang terhilang, domba yang sudah sesat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di sorga, yang selalu ada dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, bersyukurlah kami kepadamu dengan waktu dan kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan. Dan karena itu ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, curahan Roh Kudus-Mu menuntun mengarahkan kami, supaya kami dapat membaca dengan baik dan benar, dan itulah pula yang akan kami lakukan lewat perbuatan sikap kami dalam hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan karena itu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan di saat ini dalam Matius 18 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Tema perenungan kita di saat ini adalah menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak merupakan harta yang sangat penting bagi keluarga. Karena anak adalah harta yang harus dijaga, maka orang tua pun berusaha keras untuk menjaga, melindungi, dan mendidiknya agar kelak bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan memuliakan Tuhan. Jika memang anak itu adalah harta yang berharga, maka setiap orang tua juga akan menjaga dan melindungi agar anak-anaknya tidak seorang pun yang hilang. Hal sama juga yang ditujukan dalam bacaan kita di saat ini. Pada ayat sebelumnya, Yesus berkata bahwa kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga jika kita tidak merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil. Yang dimaksud dengan anak kecil adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang polos dan sederhana dan bersikap rendah hati sehingga mudah diajar. Orang-orang yang lemah juga dapat dikategorikan sebagai anak kecil, karena pikirannya yang polos dan sederhana, orang-orang seperti itu cenderung mudah dinasihati, sama seperti anak-anak, yang jika kita ajarkan hal-hal yang baik, mereka akan tumbuh menjadi anak yang baik. Demikian pula sebaliknya, jadi orang yang mengajarkan dan pengajarannya sangat besar, dampaknya terhadap orang-orang seperti ini. Apabila kita dengan sengaja memberikan pengaruh dan ajaran yang keliru terhadap anak-anak kecil, apalagi jika berkaitan dengan keselamatan dan kehidupan kekal, kita bersalah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengecam orang-orang yang menyesatkan mereka dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku,
Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Yesus sangat serius memperhatikan iman anak kecil sehingga dia serius menghukum orang yang menyesatkan anak kecil. Yesus sangat menghargai anak kecil dan menentang orang yang merendahkan mereka. Yesus Kristus mengingatkan pengikutnya untuk tidak menghina atau merendahkan anak-anak kecil atau orang-orang yang rendah hati, sederhana, polos, jujur, dan tidak munafik. Setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan mereka yang hilang, yaitu yang dianggap rendah, berdosa, dan tak berharga. Mereka terhilang karena ajaran yang sesat, terjerat oleh kuasa si jahat dan terus berada di dalam dosa. Keadaan yang terhilang ini disebabkan karena jauh atau menjauh dari Tuhan Allah. Dan oleh karena itu, lewat firman ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan yang telah datang untuk membawa kita yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Ia juga telah menghadirkan kita semua di dalam kerajaan Allah karena percaya dan beriman kepadanya. Karena itu, siapapun kita, sebagai orang besar dan berkuasa, maupun sebagai orang kecil, miskin dan lemah, marilah kita saling menjaga dan saling melayani, agar tidak ada seorang pun di antara kita yang tersesat. Jangan kita menyesatkan siapapun, karena firman-Nya kita pasti celaka dan binasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukurlah kami kepada-Mu ya Tuhan, kami semua telah diberi hikmat untuk dapat membaca merenungkan firman-Mu, sehingga kami bukan hanya dapat memahami dan mengerti, tetapi itulah pula yang akan terus kami lakukan lewat perbuatan, tutur kata, dan sikap kami dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami yang selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, permohon juga kami kepada-Mu, ketika kami akan melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, baik kami pribadi dan keluarga kami, Tuhan senantiasa menyertai kami lewat berbagai mata pencarian, usaha, profesi, pendidikan kami. Biarlah segala impian, cita-cita, segala harapan kerinduan kami, semuanya pula ada dalam genggaman tangan kasih setia Tuhan. Bahkan, bermohonlah juga kami kepada-Mu, bagi saudara-saudara kami juga yang dalam kelemahan fisik, dalam keterbatasan tubuh, dalam pergumulan masalah, Tuhan juga menolong keberadaan kehidupan mereka, memberi pemulihan, memberi semangat, dan juga memberi mereka berkat kesembuhan bagi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, hidup kami di hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom.